Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Virus corona bisa menyerang berbagai kalangan, dari mulai rakyat biasa, artis, tokoh nasional hingga para pejabat negara. Sejak kemunculannya di Indonesia pada bulan Maret, banyak menteri, penyelenggara negara, dan pejabat publik yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam perjalanannya, mereka banyak yang dinyatakan sembuh. Namun, ada pula yang meninggal akibat virus tersebut. Berikut ini sederet pejabat yang dilaporkan pernah terinfeksi virus corona. Pertama, ada Menteri Agama Fahrul Razi. Kepastian kabar Menteri Agama positif COVID-19 disampaikan oleh staf khususnya Kevin Haikal. Pada 17 September, Menteri Agama melakukan tes swab dan hasilnya positif. Sebelum dinyatakan positif, Fahrul diketahui sempat melakukan serangkaian kegiatan, seperti melakukan kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 16 hingga 17 September. Selama 2 hari kegiatan, Menteri Agama sempat berinteraksi dengan sejumlah pihak. Saat ini kondisi fisik Fahrul dalam keadaan baik dan tidak muncul gejala-gejala mengkhawatirkan. Namun demikian, Fahrul tetap menjalani isolasi serta beristirahat. Kami dari Kementerian Agama ingin menyampaikan informasi sesuai rilis yang kami sampaikan bahwa memang pada tanggal 17 September kemarin Bapak Menteri Agama Pak Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Ini memang sesuatu yang bisa menimpa siapa saja ya. Jadi kami mohon doa bahwa alhamdulillah pada saat ini kondisi Bapak Menteri baik. Jadi mohon doa agar mungkin nanti ketika periksa swab lagi yang berikutnya sudah bisa negatif. 2. Menteri KKP Edi Prabowo. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga diketahui positif COVID-19. Namun tidak pernah ada pengumuman resmi terkait status Edi Prabowo baik dari pejabat yang bersangkutan, humas kementerian ataupun pihak istana. Kabar Edi terpapar COVID-19 justru pertama kali dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan, yang merupakan mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Belakangan, juru bicara khusus Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, juga membenarkan bahwa kadernya itu terpapar COVID-19. Namun, ia baru mengumumkan saat Edi sudah dinyatakan sembuh. Menurut Dasko, Edi Prabowo sempat dirawat di ICU Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sebelum dikabarkan positif COVID-19, Edi Prabowo sempat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan Timur. Terbaru, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andreo Pribadi, mengonfirmasi keadaan Menteri Edi sudah semakin membaik. Saat ini, Edi tengah memasuki tahap penyembuhan atau tahap recovery. 3. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menhub Budi Karya Sumadi merupakan menteri pertama di Kabinet Jokowi yang positif terkena virus corona. Ketika itu, hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Albertus Budi Sulistyo, dalam konferensi pers di Kemensetnek Sabtu 14 Maret 2020. Menhub Budi Karya sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut memberikan keterangannya terkait kondisi Menhub Budi Karya. Menurut Pratikno, Menhub Budi Karya adalah sosok yang aktif menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Sayangnya, tidak diketahui secara persis kapan Menhub Budi Karya terkena virus corona. Kini, Menhub Budi Karya Sumadi telah sembuh dari infeksi virus corona. Ia juga sudah rutin mengikuti rapat kerja bersama jajaran menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perhubungan. 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman. Selain para Menteri Jokowi, ada pula pejabat negara yang positif COVID-19, di antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. Kondisi itu diketahui seusai Arief menjalani tes PCR Kamis 17 September 2020 sebagai syarat untuk menghadiri rapat di Istana Bogor pada 18 September. Kehadirannya dalam rapat itu kemudian diwakili oleh anggota KPU lainnya.
Sementara itu, Arif segera melakukan isolasi mandiri di rumah sejak 18 September dini hari. Arif mengaku tidak mengalami gejala apapun, seperti batuk pilek, panas, maupun sesak nafas. Meski dirinya dinyatakan positif, Arif mengatakan masih menjalani tugas secara daring. 5. Sekda DKI Jakarta Saifullah. Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Saifullah diketahui terpapar COVID-19 dan meninggal dunia pada Rabu 16 September 2020. Saifullah meninggal pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Saifullah cukup aktif terlibat dalam berbagai rapat dengan DPRD DKI Jakarta hingga proses pengambilan keputusan terkait penanganan COVID-19 di ibu kota sebelum jatuh sakit. Terakhir, Saifullah menginstruksikan agar waktu pekerja aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di kantor dibatasi hanya 5,5 jam. Mendiang Saifullah dikenal cukup lama menjabat sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta di era 5 Gubernur DKI Jakarta. Namun sebelumnya ia pernah menjabat sejumlah jabatan di DKI Jakarta. Posisi di DKI Jakarta. 6. Penyidik senior KPK Novel Baswedan. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan terkonfirmasi positif terpapar virus corona. Melalui cuitannya di Twitter, Novel Baswedan mengaku tidak memiliki gejala. Tak hanya dirinya, istri dan keempat anaknya juga turut terpapar. Novel beserta istri dan 4 anaknya kini telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Ia mengungkapkan dirinya dan keluarga sembuh setelah menjalani isolasi mandiri selama 11 hari. Novel kini kembali aktif berkegiatan, termasuk hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi Rabu 23 September 2020. 7. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dinyatakan positif COVID-19 setelah pulang dari lawatannya ke Turki pada Maret 2020. Ia menduga tertular COVID-19 dalam perjalanan pulang di pesawat dari Turki ke Indonesia. Di perjalanan pulang itu, ada seorang penumpang yang tak henti-hentinya batuk. Bima Arya lalu dirawat di RSUD Kota Bogor dan akhirnya dinyatakan sehat serta kembali bertugas pada 28 April 2020. 8. Komisioner KPU Pramono Ubaid. Tanya Ketua KPU RI Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengumumkan bahwa dia terkonfirmasi positif COVID-19. Pengumuman itu dia sampaikan dalam keterangan tertulis kepada wartawan Sabtu 19 September 2020. Ia juga menyampaikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Pramono mengaku tidak mengalami gejala sakit. Pramono mengatakan sejak Jumat pagi ia melaksanakan isolasi mandiri di rumah dinas di Kompleks KPU yang berada di Jalan Siaga Raya, Jakarta Selatan. Sementara itu keluarganya tinggal di rumah pribadi di Tangerang. Pramono juga mengatakan tugas sebagai komisioner KPU tetap dilaksanakan dari rumah dinas. Masih banyak deretan pejabat negara lainnya yang terpapar COVID-19. Tren kasus secara umum juga menunjukkan penambahan kasus baru COVID-19 terus terjadi. Kendati demikian, kasus kematian mengalami penurunan. Untuk itu, mari kita bersama memperkuat solidaritas dan melawan virus ini. Taati protokol kesehatan dan selalu jaga diri serta orang-orang sekitar Anda, karena virus corona bisa menyerang siapa saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.